Jaga hati untuk pergumulan sendiri. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku dan hari ini aku mau, membagikan bagaimana menjaga hati. Mungkin perkongsian ini adalah perkongsian, mungkin teman-teman di luar sana udah tahu cara berdoa, tapi jaga hati atau menjaga hati bukanlah hal yang mudah untuk kita. Nah, aku buat video-video aktivitas aku teman-teman supaya kalian nggak bosan untuk kalau aku aja yang bicara. Nah, teman-teman ini menjadi pergumulan dari setiap kita ya. Dan tidak semua kita lahir dari keluarga yang bagus atau memang dididik dengan sempurna dari kita kecil dan kita nggak bisa ubah di masa lalu kita. Nah, ketika kita udah dewasa, teman-teman, kita akan bertemu atau mengalami yang namanya pergumulan yang besar melalui kelemahan-kelemahan kita, yaitu bagaimana menjaga hati kita ketika kita terbentur dengan masa lalu kayak gitu, teman-teman. Jadi ada sebuah trigger di saat ini atau mungkin udah dewasa, kita udah tahu kebenaran firman, mungkin kita udah, mengalami didoakan, ada konseling gitu ya. Tapi ada sebuah hal sehingga menjadi, teringat atau kita tanpa sadar, kita merespon masalah itu seperti mana kita hidup ketika kita kecil, seperti itu teman-teman. Ah, nah sama halnya jadi ini juga ada berdasarkan apa yang saya alamin, proses yang saya alami. Nah, kadang-kadang kita mengalami yang namanya ada luka batin dari masa kecil, tapi setelah kita dewasa, kita mulai berjalan, kita udah tahu kebenaran dan kita bertemu dengan kenyataan bahwa ternyata, hal itu masih melukai hati kita atau masih ada something wrong yang kita belum beres dan kita sadar, ada aware, ada kesadaran yang aku kok jadi merespon dengan, eee, masalah yang di masa lalu. Nah, itu menjadi sebuah pikiran apakah aku masih terluka atau apakah aku belum sembuh? Nah, perkataan itu akan muncul, teman-teman. Nah, apa yang kita lakukan adalah ketika kita berhadapan dengan, sebuah pergumulan atau masalah yang mengingatkan kita akan luka masa lalu, teman-teman ingat bahwa Rasul Paulus juga punya hal yang sama. Itu menjadi, kekuatan bagi kita bahwa ada namanya duri di dalam daging. Sehingga teman-teman dari hal itu tapi bukan berarti kita pasrah dengan hal itu. Ketika kita udah sadar, ada sebuah awareness, kesadaran bahwa aku nggak boleh gini. Nah, ketika masa lalu itu muncul, ada kesadaran aku nggak bisa dan aku nggak harusnya gini. Nah, di sini dibutuhkan respon kita. Bagaimana respon kita? Yaitu adalah dengan, meminta kekuatan dari Tuhan. Nah, pada masa itulah kamu sadar benar-benar bahwa semua yang kamu lewatin, kemuliaan, diangkat Tuhan, berkat, apapun itu, bahwa tidak ada satupun itu berdasarkan kekuatanmu. Kamu sadar bahwa kamu adalah orang yang benar-benar punya kelemahan dan kamu perlu sangat ditolong sama Tuhan. Karena teman-teman kadang-kadang kita merasa superior atau ketika kita udah melayani banyak orang dan mereka mengalami kelepasan, mereka ditolong oleh Tuhan karena kita menolong mereka, melayani, berjalan bersama dengan mereka, mendengarkan mereka. Nah, kadang-kadang ada perasaan superior seperti itu. Nah, ketika kita menghadapi yang namanya, momen, eee, ketika masa lalu itu diingatkan kembali pada kita, itu adalah waktu untuk kita atau diingatkan kembali bergantung sama Tuhan. Kalau enggak, kita bakalan merasa bahwa kita adalah, Tuhan atau mungkin memiliki sebuah kesombongan yang kita tidak sadarin. Nah, hal itu mengingatkan kita, "Tuhan, tidak ada satupun yang bisa kulakukan tanpamu." Kalau masa lalu ini diingatkan kembali, luka masa kecil itu kembali diingatkan dan aku merespon yang salah, aku minta maaf. Nah itu, kita harus ada kesadaran dan pertobatan teman-teman, kita bertobat, "Tuhan ini salah, aku nggak boleh harusnya merespon kayak gini. Bantu aku ya Tuhan supaya aku nggak merespon yang salah, ampuni sikap aku, ampuni hatiku," seperti itu. Nah, kejujuran kita di hadapan Tuhan sebenarnya itu yang membuat kita lebih intim sama Dia. Kita benar-benar menyadari teman-teman bahwa kasih karunia itu begitu besar. Berbagailah orang yang diampuni kesalahannya dan tidak diperhitungkan dosanya, teman-teman itu sangat luar biasa. Dan pada momen itu juga justru jangan mengintimidasi kalian, tapi justru, kalian menyadari betapa dalamnya kasih Tuhan sama kalian. Betapa Tuhan itu sayang banget ya orang yang kayak aku ini melakukan atau masih juga memiliki kemampuan untuk jatuh gitu ya. Jadi ada kemampuan di dalam diri kita juga untuk kita akan, terluka lagi, tapi it's okay, kita jujur di hadapan Tuhan dan itu menjadi, duri dalam daging tapi bukan menjauhkan kita dari Tuhan, justru mempererat hubungan kita dengan Tuhan
dan kita akan diberikan sebuah kesadaran, aku bukan superior, aku bukan orang hebat. Kalau hari ini ada, karena Tuhan. Dan aku semakin memerlukan Tuhan untuk ada dalam setiap hidupku. Sehingga kita menyadari dalam kelemahan kita pun Tuhan sayang sama kita. Kita tidak lagi memakai standar manusia, kalau kita punya kelebihan atau kita menguntungkan baru kita disayangi sama orang. Kayak gitu teman-teman. Tapi justru waktu kamu lemah atau mungkin bisa dikatakan dalam bahasa yang tidak menyenangkan, waktu kamu tidak berguna, tapi kamu tetap disayangi sama Tuhan. Oh, itu menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa. Jadi teman-teman, ini menjadi pergumulan besar apalagi para hamba Tuhan ya. Mungkin ini para pelayan Tuhan yang udah melayani, yang udah konsisten bertahun-tahun, bahkan mungkin udah melakukan mujizat. Tapi ada hal-hal mereka dipertemukan dengan sebuah kenyataan, ternyata mereka bisa menghadapi luka yang sama yang udah bertahun-tahun, yang mereka mungkin merasa udah sembuh, tapi luka itu dipertemukan kembali dan perasaan itu nggak berubah gitu. Ada tetap respon itu masih tetap kok sakit ya gitu, teman-teman. Nah, di sini justru kita perlu Tuhan. Ada duri dalam daging yang nggak diambil sama Tuhan supaya kita benar-benar menyadari bahwa ini loh, karena Tuhan semua loh, karena kebaikannya. Nah, tidak segampang itu ya teman-teman. Jadi kalau kalian masih dalam mungkin ada waktu-waktu seminggu, 2 minggu, bahkan ada orang yang 1 bulan, dia benar-benar bisa rekonsiliasi. Dan saya sih menyarankan kalian sambil memiliki hobi. Jadi kalian punya hobi untuk kalian bisa merealisasikan sambil kalian bisa berbicara dengan Tuhan, atau mungkin sambil kalian nonton movie. Tapi waktu kamu lihat nonton movie itu, tapi justru Tuhan berbicara loh di dalam movie itu. Nah, ada beberapa case yang saya temukan teman-teman ketika mereka menghadapi luka yang lama gitu, ketika disinggung kembali, mereka terluka, mereka tetap melayani tapi kehilangan sebuah nilai yang besar gitu. Nah, ketika mereka mengalami gitu, jangan kita intimidasi. Justru berikan mereka waktu atau ruang untuk bisa mengoreksi kembali. Dan beberapa case yang menemukan bahwa mereka menghabiskan waktunya dengan nonton, ya, menonton movie. Padahal mereka bukan nonton movie karena mereka kepengen, tapi karena untuk melepaskan diri dari rasa bersalah itu. Ketika luka masa lalu mereka ditampilkan kembali. Nah, ketika mereka nonton itu, mereka nonton, tapi Tuhan bisa berbicara dari cerita movie itu. Dan waktu mereka menonton ya, ada suara yang berkata di dalam hatinya mereka bahwa Tuhan mengasihi lebih daripada movie yang mereka nonton. Nah, pada saat mereka nonton movie itu, mereka menangis. Mereka nangis bukan karena cerita dalam movie itu, tapi mereka mengalami lawatan Tuhan. Nah, di situ teman-teman ada hal yang luar biasa ya. Selama ini kita merasa bahwa yang rohani itu waktu kita berdoa baru Tuhan bisa melawat. Ternyata waktu kita terluka, kita mau lari dari masalah itu, kita melarikan diri mungkin ke menonton movie ya. Tapi justru Tuhan ada di sana, bergerak, berbicara, memperhatikan. Tahu nggak teman-teman, betapa dalamnya kasih Tuhan. Nah, Tuhan ngomong ada di sana. Jadi buat teman-teman yang punya pengalaman atau mungkin engkau hamba Tuhan, engkau sudah melayani, tapi engkau punya momen di mana kamu ketemu sama luka batin kamu, luka masa lalu, jangan terus cepat-cepat meninggalkan pelayanan. Jalanin, lewatin. Mungkin itu menjadi duri dalam daging yang saya percaya bahwa Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Karena saya tahu bahwa Tuhan mau pakai kamu dengan luar biasa, tapi kemanusiaan. Dia yang mengenal kita. Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu bagaimana kita. Jadi dia izinkan kita melewati itu supaya kita tidak ketemu atau terbentur dengan yang namanya sebuah kesombongan rohani yang kita tidak sadar mungkin itu akan muncul di masa depan. Jadi momen seperti itu adalah momen justru Tuhan itu sangat dekat sama kita waktu kita jatuh dan tergeletak. Nah, mungkin ini bisa membantu buat teman-teman di luar sana yang mungkin mengalami proses sedang bertemu dengan luka masa lalu dan mungkin Anda kecewa kepada diri sendiri dan berkata, kenapa aku masih terluka, kenapa masa laluku masih diingatkan, kenapa
hal itu tetap melukai aku padahal aku udah hamba Tuhan. Semoga ini membantu kalian, jaga hati terus ya. Dan saya mau bilang Tuhan Yesus sayang sama setiap kita dan ingat Tuhan akan berbicara dalam banyak hal. Mungkin kamu adalah salah satu orang yang melarikan diri dari pikiranmu dengan kamu menonton movie dan ingatlah bahwa Tuhan juga akan ada berbicara di sana. Tuhan sayang semua kita dan Dia punya cara berbeda untuk datang dan meresponi setiap kita. Dia ada orang direspon ketika berdoa dan ada orang direspon ketika dia lari dari masalahnya dengan nonton movie. Tapi saya nggak menjadikan ini harus nonton movie. Tapi teman-teman larilah kepada hal yang positif ya. Oke, dan semoga ini menjadi berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.